Ya kita di dalam rapat-rapat terus melakukan himbauan sekaligus memasukkan program-program kepada pihak dinas peternakan yang berkaitan dengan kesehatan itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Golkar Jatim Update. Dan sedulur Jatim, Jawa Timur saat ini tengah ramai karena memang ada penyakit kuku dan juga mulut yang saat ini menyerang hewan ternak. Kita mengetahui bahwa Jawa Timur adalah salah satu sumber hewan ternak terbanyak dan salah satu pemasok hewan ternak terbanyak untuk Pulau Jawa. Dan ketika penyakit ini akhirnya masuk ke Jawa Timur, tentu saja mengganggu ekonomi yang ada di Jawa Timur. Dan saat ini saya bersama dengan Pak Karim, beliau adalah anggota dari Komisi B DPRD Jawa Timur, di mana Komisi B ini juga menjadi mitra untuk Dinas Peternakan Jawa Timur. Pak, ini kan sebenarnya penyakit ini kan sudah cukup lama begitu, 30 tahun hilang dari Indonesia. Terakhir kalau tidak salah 1986, 30 tahun tiba-tiba datang kembali di Jawa Timur dan nggak main-main, tiba-tiba langsung 1.600 hewan ternak yang berkuku belah begitu ya. Ada sapi, ada kambing, domba begitu. Dan hewan-hewan ternak ini kan pada umumnya adalah hewan-hewan yang menjadi konsumsi masyarakat. Yang akhirnya yang pertama menimbulkan kepanikan terhadap masyarakat. Untuk itu kita harus mengetahui seperti apa langkah antisipatif yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Peternakan yang dimana ini adalah di bawah naungan dan juga menjadi mitra dari teman-teman di Komisi B DPRD Jawa Timur. Ya, terima kasih waktunya. Saya ucapkan minal aizin wal faizin. Izin wal faizin juga, Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Saya berterima kasih sekali bisa gabung di program pertama kali Pak ya ini datang ke sini Golkar Update. Insya Allah yang kedua ini. Ini yang kedua Pak. Cuma suasananya lebih tenang, lebih apa ya, sedikit lebih romantis ya. Lebih romantis. karena pengalaman dari seluruh reporter dan krunya ya. Berkaitan dengan masalah belakangan ini di Jawa Timur dengan penyakit kuku dan mulut yang terjadi pada sapi dan kambing dan seterusnya. Ini menjadi atensi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini juga DPRD Provinsi, terutamanya Komisi B yang memang membidangi masalah peternakan, yang mitranya dengan Dinas Peternakan. Kenapa dijadikan satu atensi? Karena memang ini sangat mengganggu kepada perekonomian. Betul. Mengganggu psikologi kepada para petani, karena ada psikologi di tingkat petani. Salah satunya hewan sapi ini kan kategori hewan yang punya nilai. Betul. Nilai tidak hanya dagingnya, ada susunya juga begitu ya Pak ya. Nilai ekonominya cukup tinggi di saat ada sapinya dalam posisi kena penyakit yang ditandai dengan sebuah seperti kelumpuhan. Betul. Ya. Lantas ada kekhawatiran itu hewannya meninggal, sehingga dengan informasi yang kita terima dari masyarakat juga dari instansi, terutama di tingkat desa kabupaten, DPRD Komisi B melakukan langkah-langkah untuk turun ke beberapa kabupaten yang memang cukup padat, cukup banyak yang kena hewan ternak yang kena PKM ini. Jadi kami bersama Dinas Peternakan bahkan turun ke lapangan untuk memberikan pendampingan dan memberikan sebuah penanganan ya untuk menyelamatkan sapi ini dengan baik. Kira-kira seperti itu. Ada langkah penanganan yang dilakukan Pak. Tapi mengingat ini kan wabah yang tiba-tiba datang begitu, dan Dinas Peternakan juga menjadi mitra dari Komisi B. Akhirnya kita mengetahui dengan adanya kejadian ini yang paling merasa dirugikan memang adalah peternak begitu.
capek-capek ngurus hewan ternak dari kecil, tumbuh besar, ketika sudah besar harapannya bisa dijual dengan harga tinggi, tapi ternyata terkena penyakit yang akhirnya tidak memiliki nilai jual sama sekali. Apakah itu juga menjadi bagian dari teman-teman di Komisi B sendiri untuk ada bantuan atau mungkin ada kerjasama yang juga dilakukan agar bisa membantu para peternak begini agar ekonominya mereka tetap berjalan? Ya, salah satu yang bisa dilakukan adalah kita terus memberikan stressing atau spot kepada dinas untuk turun melalui petugas kesehatannya melakukan semacam pantauan dan menangani pada titik-titik yang memang di situ ada begitu ya, Pak, ya? Ada sapi yang dalam kondisi itu. Harapan kami adalah selain dari pemerintah provinsi ada keproaktifan, yang tidak kalah pentingnya adalah semacam keaktifan dari peternak itu sendiri untuk melaporkan kepada desa, kepada dinas kabupaten setempat dan antar dinas untuk melakukan koordinasi dan membangun sinergisitas. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah penanganan dini dari peternak itu sendiri untuk segera mengisolasikan sapi tersebut dengan sapi-sapi yang sehat. Karena penyakit ini kan penularannya lumayan cepat. Yang nomor 2, kita bangga dengan adanya petani yang sebenarnya mereka punya pengetahuan, ada pengalaman di dalam melakukan tindakan awal seperti penambahan makanan-makanan atau obat-obat tradisional gitu ya, Pak, ya? Seperti pemberian telur sama kunir. Bahkan yang berkaitan dengan kelumpuan, saya kemarin sempat datang di daerah Jember, ada perilaku pemberian bahan di bagian kaki itu dengan Pirtus itu. Oke, iya, yang saya lihat juga ada yang memberikan formalin begitu ya, Pak, ya? Pirtus, ada yang formalin, tapi nyatanya dapat 2-3 hari memang ada perbaikan. Ada respon yang baik begitu ya, Pak, ya, untuk hewannya. Cuma dari nunggu 2-3 hari memang peternak itu ada kepanikan. Andai itu tidak ada penanganan, bayangan mereka itu secara psikologi di harga. Satu misal dalam posisi sapi normal di harga 20 juta, dalam kondisi panik itu bisa ngedrop menjadi 10 juta, diarahkan untuk dilepas kepada jagal ya. Tapi kalau yang dengan penanganan dini yang dilakukan, juga melaporkan kepada kesehatan hewan, di situ ada penanganan cukup intens, insya Allah bisa dipulihkan kesehatan itu. Oke, kita mengetahui memang langkah-langkah yang dilakukan oleh para peternak itu cukup banyak begitu ya, karena memang ada obat-obat tradisional yang diberikan, bahkan tadi ada spiritus, lalu juga ada formalin. Artinya memang peternak di Indonesia, khususnya Jawa Timur ini memang cukup kreatif begitu ya, Pak, kreatif, ya. Tapi sebelumnya dari DPRD Jawa Timur sendiri, khususnya Komisi B, sempat tidak mendapatkan keluhan-keluhan seputar ini, Pak. Artinya kegelisahan mereka, kepanikan mereka dengan adanya penyakit yang menyerang hewan ternak mereka. Ya, kita seringlah mendapatkan informasi itu, cuma yang sifatnya berskala dalam jumlah besar ya belakangan inilah. Oke. Lantas ya kita di dalam rapat-rapat terus melakukan himbauan sekaligus memasukkan program-program kepada pihak dinas peternakan yang berkaitan dengan kesehatan itu. Karena itu penting untuk Jawa Timur karena memang di sini menjadi lumbung sebagai penghasil dari peternakan. Betul. Ada program-program yang berkaitan dengan kesehatan. Artinya ada dengan adanya penyakit ini yang akhirnya muncul kembali begitu di Jawa Timur, Pak, apakah ada program khusus yang pada akhirnya mungkin menjadi pelajaran untuk kita semua agar di tahun depan tidak terjadi kejadian serupa begitu? Ya, berangkat dari pengalaman ini, ya menurut saya harus ada bentuk satu antisipasi ya. Betul. Karena sebagai lumbung daripada peternakan di Jawa Timur, memang diharapkan harus ada penyediaan program-program khusus mengantisipasi adanya penyakit
untuk peternakan itu sendiri. Itu termasuk dengan keluar masuknya hewan ternak tidak Pak yang akhirnya masuk ke Jawa Timur, karena mengingat penyakit seperti ini sudah cukup lama tidak ada, tiba-tiba ada kan bikin kewaspadaan dan juga ketakutan untuk masyarakat. Ya, salah satu rekomendasi dinas seperti itu. Jadi membatasi keluar masuknya hewan atau sapi ini dari daerah yang memang menjadi sumber dari penyakit atau memang basis penyakit. Oke, baik Pak, terakhir sebelum saya menutup podcast ini, mungkin juga ada pesan yang ingin disampaikan kepada para peternak di daerah-daerah wabah khususnya. Tentu kita mengetahui mereka saat ini sedang berada dalam kondisi yang sangat gelisah dengan adanya penyakit kuku dan juga mulut. Ada pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada mereka Pak, silakan. Ya, kepada peternak Jawa Timur, ini sebuah wabah penyakit yang menimpa ternak sapi kita. Harapan saya kita terus waspada. Apa yang menjadi anjuran dari dinas peternakan melalui tenaga kesehatan, mohon untuk dipatuhi dan ada proaktif untuk komunikasi, melaporkan setiap ada kejadian atau informasi di lapangan, sehingga pihak dinas peternakan dan kami dari DPR Provinsi bisa proaktif untuk bisa memantau dan mengawal atas penanganan penyakit penyakit sapi, kuku dan mulut untuk sapi. Ya. Siap. Terima kasih banyak Pak sudah hadir di sini. Luar biasa, sama-sama. jauh sekali datang ke sini hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Tentu kita mengetahui saat ini kita semua juga sedang gelisah. Tidak hanya peternak sebenarnya, jujur saya juga sebagai umat muslim yang sebentar lagi Idul Adha Pak. Kita mengetahui pasar hewan ternak harusnya memang sudah bersiap untuk dibuka karena kita menjelang Idul Adha. Tapi dengan adanya kejadian ini, apalagi Sidoarjo, lalu juga Gresik dan beberapa daerah lainnya yang berdekatan begitu menjadi daerah wabah yang pada akhirnya juga harusnya kita gegap gempita menyambut Idul Adha, tapi pada akhirnya juga harus lebih calm down begitu, tidak seperti biasanya. Semoga para peternak juga tetap masih semangat dan mengikuti anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Ada isolasi kandang yang harus dilakukan, dan kalau memang hewan ternak berasal dari daerah wabah, jangan keluar dari daerah tersebut. Disarankan memang langsung bawa saja ke rumah jagal begitu Pak ya, di daerah tersebut, daripada harus membawa hewan keluar daerah, tapi nyatanya malah menyebarkan penyakit tersebut. Terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami dan subscribe channel YouTube kami. Saya Aulia Mawardika ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.